Menyandang predikat sebagai macan Asia dalam sisi militer, Indonesia pada era 60-an menjelma sebagai kekuatan yang menggetarkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dari segi perlengkapan tempur modern yang diperoleh dari Uni Soviet, unsur pertahanan udara Indonesia nyatanya juga sangat diprioritaskan oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama. Bicara rudal pun banyak versi yang dimiliki TNI. TNI AU pernah punya kenang-kenangan yang amat fenomenal, ini tak lain rudal SA-2 buatan Rusia. Indonesia pernah memiliki rudal nuklir supersonik buatan Uni Soviet pada tahun era 60-an. Rudal SA-2 adalah ancaman terbesar pada era tersebut dan Indonesia hanya sedikit negara yang berhasil memilikinya dari Uni Soviet. Di negara asalnya, Uni Soviet, rudal ini diberi kode V-75. Saking populernya, karena banyak merontokkan pesawat tempur Amerika. Rudal yang pertama kali dibuat oleh pabrik Lavochkin pada tahun 1953 ini juga dikenal dengan sebutan SEM-75. SA-2 terbilang rudal yang punya reputasi tempur tinggi, dengan sosoknya yang terbilang besar, yakni berat 2,3 ton, panjang 10,6 meter serta diameter 0,7 meter, menjadikan SA-2 adalah sosok rudal terbesar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dengan bobot hingga ukuran ton, sudah pasti daya jelajah rudal ini terbilang fantastis. Dan memang SA-2 digolongkan sebagai rudal darat udara jarak jauh. Jangkauan SA-2 efektif bisa mencapai 45 km dengan kecepatan 3,5 Mach. Sebuah kecepatan yang fantastis, mengingat sejak SA-2 Indonesia belum pernah memiliki rudal darat udara dengan kecepatan di atas 3 Mach atau 3 kali kecepatan suara. Kedatangan SA-2 di bumi pertiwi tak lepas dari kebutuhan pada saat operasi Trikora. Dalam beberapa literatur diketahui TNI AU mulai mengirimkan teknisi ke Uni Soviet untuk dilatih mengoperasikan rudal ini pada tahun 1960. Selama kampanye Trikora, SA-2 disiapkan membentengi Jakarta, tak banyak cerita seputar masa genting itu. Mengingat pada 1962 Belanda dan Indonesia sepakat menyelesaikan pertikaian di meja runding. Namun, satu peristiwa pantas disimak dengan keberadaan SA-2 adalah, pada suatu peristiwa saat radar rudal menangkap adanya target dalam jarak tembaknya. Tiba-tiba keluar perintah yang menegangkan, bahwa sebuah pesawat intai strategis yaitu Dragon Lady melintas di Teluk Jakarta. Kejadian itu segera dilaporkan ke Panglima Kohanut. Oleh Panglima diteruskan kepada Presiden lewat jalur telepon merah untuk menunggu perintah selanjutnya. Sementara operator radar sudah mengunci posisi pesawat tersebut. Bisa dibayangkan bila Bung Karno saat itu ada di tempat ketika telepon berdering dari Panglima Kohanut, tidak seorang pun bisa membayangkan bagaimana perang yang akan terjadi kemudian. Namun, saat itu, Bung Karno sedang tidak ada di tempat dan target tersebut kemudian melarikan diri. Selamat datang kembali di channel Master Militer. Namun karena ada salah satu subscriber dari Master Military